teman-teman semua, balik lagi. Di sini kita mau bahas praktikum 4 setelah tadi kita sudah membahas praktikum 3. Oke, seperti biasa di sini kalian harus mengetikkan dulu, membuat tabelnya, terus data-datanya kalian harus isi sendiri. Kalian bisa langsung buka modul di halaman 120. Nah, nanti setelah kalian selesai membuat tabelnya, membuat data-datanya, ngisi datanya, kalian boleh balik lagi ke video ini. Oke, di Excel Roti GMTG ini ada beberapa kolom yang kosong. Di sini ada kolom nama barang, harga, potongan, dan juga pendapatan yang nanti akan kita cari menggunakan rumus formula. Langsung aja di sini kita masuk ke petunjuk soal yang pertama. Nah, di sini untuk yang pertama, kolom jenis nama barang. Yang ini kolom jenis nama barang mempunyai ketentuan sebagai berikut. Jika dua karakter dari kiri adalah CC, maka namanya coklat. Jika dua karakter dari kiri CK, namanya coklat keju. Kemudian jika CP, namanya coklat pisang. Jika KK, namanya keju. Dan jika PK, namanya pisang keju. Oke, di sini enggak tertulis ya, ini dua karakter dari mana. Dua karakter dari kiri itu yang dari data yang mana, kayak gitu. Nah, sini kita bisa lihat nih, kalau di kode barang, sini ada yang sama ya, karakternya CC, CK, CP, PK. Nah, berarti ini adalah dua karakter dari kiri dari kode barang, kayak gitu. Nah, kita lihat dari ketentuannya, ini ada kata-kata jika dan juga ada kata-kata maka. Maka di sini berarti kita menggunakan rumus atau formula if nih buat carinya. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung ke insert functionnya. Kemudian kita cari if kalau misalnya kalian belum ada. Terus klik OK. Kemudian di sini kita mau ambil dua karakter dari kiri, yaitu CC. Nah, cara ambilnya kita menggunakan rumus left. Teksnya itu dari mana? Kita ambil stringnya, yaitu A4. Kemudian nomor karakternya kita mau ambil 2, yaitu CC. Itu kita mau ambil 2 ya. Nah, di sini benar yang mau kita ambil CC. Kemudian kita klik if-nya lagi. Nah, di sini kita mau isiin value-nya. Jadi di sini if left A4 kita mau ambil 2 hurufnya itu sama dengan sini CC. Oke. Maka ini jika benar CC, maka hasilnya dia adalah coklat. Oke, jika salah, kita mau masukin if-nya lagi. Nah, if left lagi sama A4 stringnya, kemudian kita ambil 2, masuk ke if-nya lagi. Yang kedua, di sini kita masukin kalau dia CK, maka dia adalah coklat keju. Oke, kalau misalnya dia bukan CK, maka kita masukin if-nya lagi yang ketiga. Oke, kita masukin left-nya lagi, stringnya sama A4, kemudian kita mau ambil 2 karakter juga. Oke, kita masuk ke if-nya lagi. Berarti ini kita masukin ke yang ketiga, ketentuan yang ketiga. Kalau misalnya dia CP sama dengan CP, maka dia adalah coklat pisang. Harus ada tanda petiknya ya di depan, coklat pisang. Oke. Nah, kita lihat di sini masih ketentuan yang ketiga. Berarti masih ada ketentuan yang selanjutnya. Kita masukin lagi di value if false-nya, if left, masukin lagi left. Teksnya ini stringnya sama A4, kemudian ambil karakternya 2. Oke, kita balik lagi ke if-nya. Jika dia sama dengan kakak, maka dia adalah keju. Oke. Nah, ini udah tentuan yang keempat ya. Nah, yang terakhir berarti
bisa langsung kita masukin ke value evolve-nya. Jika dia bukan CK, bukan CP, bukan CC, bukan KK, berarti dia adalah pisang keju. Oke, udah selesai. Langsung kita klik OK aja. Nah, udah keluar teman-teman. Langsung kita turunin aja, kita drag down. Kita lihat nih, CC coklat, CK coklat keju, terus sini ada CP coklat pisang, PK pisang keju, KK keju. Berarti udah benar ya teman-teman. Sekarang kita mau lanjut ke kolom harga. Nah, kolom harga diisikan berdasarkan tabel bantuan biasa atau spesial berdasarkan karakter keempat yang ada di dalam kode barang. Nah, oke. Nah, berarti di sini kita mau cari harga dari tabel bantuan yang ada di bawahnya ini nih. Tabel bantuan ini. Nah, kita lihat ini nih, datanya itu vertikal atau horizontal. Nah, biasanya teman-teman kalau kita mau lihat harga, kita biasanya melihatnya secara vertikal ya teman-teman. Nih, harganya spesial 5.000, 5.500, harga yang biasa maksudnya 5.000, 5.500, 6.000. Nah, untuk harga spesial 7.000, 7.500, 8.000 kayak gitu. Nah, berarti harga ini nanti kita cari dengan fungsi VLOOKUP. Nah, oke, sekarang kita ke insert function. Kemudian di sini kita cari yang VLOOKUP. Oke. Kemudian menuju lookup value di sini. Nah, lookup value-nya itu diisi dengan kita lihat nih dari data-data yang ada di sini. Nah, data yang mana sih yang bisa bantu kita untuk cari harganya gitu. Nah, data-datanya itu udah kita punya nih di kolom-kolom yang sebelumnya. Di sini kita punya nama barang. Nah, nama barang kita di sini tuh ada juga nih di kolom bantuan ternyata. Nah, berarti yang lookup value kita itu di sini adalah si kolom nama barang atau F4. Nah, lookup value-nya itu diisi dengan kita lihat nih dari data-data yang ada di sini. Nah, data yang mana sih yang bisa bantu kita untuk cari harganya gitu. Nah, data-datanya itu udah kita punya nih di kolom-kolom yang sebelumnya. Di sini kita punya nama barang. Nah, nama barang kita di sini tuh ada juga nih di kolom bantuan ternyata. Nah, berarti yang lookup value kita itu di sini adalah si kolom nama barang atau F4. Nah, lookup value-nya ini nama barang, kemudian table array. Table array itu dari tabel bantuannya. Di sini kita ambil aja, kemudian jangan lupa untuk kita kunci, kita absolutkan menggunakan F4 atau Fn4. Nah, kalau udah dikunci, kita tinggal isi kolom index number-nya. Nah, kolom index number-nya berapa? Nah, kalau biasanya kita kan isinya tuh gitu-gitu aja ya teman-teman, kayak 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau di sini tuh ada dua pilihan nih, kayak yang tadi ada di ketentuan ya. Kalau misalnya biasa atau kalau misalnya spesial itu kita bisa pilih. Kalau biasa dia ada di kolom 2, kalau spesial dia ada di kolom 3, kayak gitu. Nah, berarti kita bisa pilih nih dari dua kriteria ini nih kalau kita waktu beli gitu. Kita mau beli yang biasa ataupun yang spesial kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya ada dua kriteria kayak gini, kita pakai rumus if nih di kolom index number-nya. Kemudian kita lihat lagi nih, itu B atau S kita dapatnya dari mana gitu. Nah, biasa atau spesial kita itu dapat dari karakter keempat yang ada di dalam kode barang kayak gitu. Oke, berarti nih sekarang kita harus tahu di sininya itu if. Nah, oke. Nah, tadi dia ada di karakter keempat di dalam kode barang kayak gitu. Karena dia ada di karakter keempat, berarti dia nggak ada di paling kiri atau di paling kanan, maka kita pakai rumus mat. Oke, cari mat.
Nah, di sini langsung aja kita ambil teksnya itu dari kode barang A4. Kemudian start numbernya berapa? Di sini tadi kan bilang ya karakter keempat, berarti start numbernya keempat. Kemudian number of chartnya atau number of karakternya di sini kita ambil 1 karena kita mengambil B-nya aja atau S-nya aja. Kayak gitu. Nah, kalau udah, sekarang kita balik ke if-nya sini. Nah, kita masukin value-nya nih. Kalau misalnya dia adalah S, atau adalah kita isi yang B dulu, dia adalah B, maka value if true-nya dia ada di kolom yang kedua. Nah, kalau misalnya bukan B, berarti dia S, dia ada di kolom yang ketiga. Kayak gitu. Kalau udah, kita coba balik ke VLOOKUP-nya teman-teman. Nah, di VLOOKUP ini tinggal kita isiin aja di sini 0. Nah, sekarang kita lihat ya nih teman-teman. Kita lihat secara manual lah ya. Di sini. Yang pertama itu coklat. Yang pertama di sini adalah coklat, kemudian S. Kita lihat aja secara manual. Coklat S. Di sini 7.000. Benar ya teman-teman, di sini juga 7.000. Berarti ini udah benar, tinggal kita okein. Udah bisa kita okein. Nah, kemudian tinggal kita drag aja biar fungsinya ke bawah ikut rumusnya. Berarti untuk kolom harga udah selesai. Sekarang kita mau lanjut ke kolom potongan. Biasanya sih disebutnya diskon ya teman-teman. Nah, di sini ada ketentuan mengenai kolom potongan. Oke, nih yang pertama, jika tanggal pemesanan terjadi pada tanggal 1 sampai 15 dan jumlah pesanan lebih dari sama dengan 100 dan jenis coklat atau kejunya Ovomaltine atau mozzarella, maka akan mendapatkan potongan sebesar 25%. Berarti kita harus pakai rumus apa nih teman-teman kalau ada jika dan makanya di sini? Oke, berarti kita pakai rumus if ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke kolom potongan, kemudian kita isi rumus if, kita pilih if. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih teman-teman di kriterianya. Ada nggak sih kata-kata sambung di sini? Nah, ternyata ada ya teman-teman, ada kata dan, kemudian ada dan lagi, terus ada atau. Berarti sebelum masuk ke kriterianya, kita harus masukin n dulu nih teman-teman ke fungsi if-nya. Kita cari n di sini, common function n. Oke. Kemudian sekarang kita mau masukin logikanya ya teman-teman. Nah, logika pertamanya apa sih? Nah, logika pertamanya itu di sini jika tanggal pemesanan terjadi pada tanggal 1 sampai 15. Nah, oke. Kalau ada tanggal begini, berarti teman-teman harus masukin rumus D. Oke, kita cari D-nya. Kalau nggak ada, nanti teman-teman ke more function. Oke, kemudian kita masukin serial number-nya. Serial number ini tuh isinya string, dimana kolom tanggal pemesanan di sini kita mau ambilnya. Oke, yaitu C4. Benar ya teman-teman, kita mau ngambil tanggalnya. Nah, keluar tanggal 12 di sini. Nah, kemudian kita balik lagi ke N. N-nya di sini kita mau masukin kriterianya. D-nya berapa sih? Di sini jika tanggal pemesanan terjadi pada tanggal 1 sampai 15. Oke, kita masukin aja langsung rumusnya. Berarti di sini kita masukin tanggal pemesanan ini D C4 kurang dari sama dengan 15. Oke, kalau ditanya kenapa sih pakai rumus kurang dari sama dengan 15? Karena di sini kita mau ambil dari tanggal 1 sampai 15. Berarti 15-nya ngikut ya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman cuma ngisi kurang dari 15 gitu, kayak gini. Berarti nanti cuman ngambil data atau tanggal yang dari tanggal 1 sampai 14 aja. Tanggal 15-nya nggak ikut gitu. Nah, kita harus pakai sama dengan supaya
tanggal 15-nya ikut gitu teman-teman. Jadi nanti kalau ada rumus-rumus yang ada tanggalnya, nanti teman-teman main aja logika matematikanya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke kriteria yang kedua. Di sini kriteria yang kedua itu adalah jumlah pesanan lebih dari sama dengan 100. Oke, jadi kita masuk ke logika yang kedua. Di sini dia mau jumlah pesanan. Oke, kita ke kolom jumlah pesanan. Kemudian dia maunya lebih dari sama dengan 100. Oke, berarti kita tinggal masukin aja di sini rumus lebih dari sama dengan 100. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut ke kriteria yang ketiga. Di sini kriteria yang ketiga adalah jenis coklat atau kejunya, Ovomaltine atau mozzarella. Oke, di sini ada atau ya di tengah-tengahnya, berarti untuk logika ketiga kita harus masukin or nih di sini teman-teman. Nah, di sini nggak ada, kita langsung ke more function aja. Kita cari or. Oh, nggak keluar. Kalau misalnya nggak keluar, kita carinya langsung di logical di sini. Oke, di sini ada ya teman-teman or. Oke, klik OK aja. Nah, untuk logical satunya apa sih? Logical satunya ini jenis coklat atau kejunya Ovomaltine. Berarti sekarang kita langsung masukin stringnya. Sini jenis coklat atau keju, yaitu D4. Kemudian dia mau Ovomaltine. Jangan lupa ketik 2 ya teman-teman, di depan sama di belakangnya. Ovomaltine. Oke. Kemudian kriteria yang kedua di sini atau mozzarella. Oke. Samain lagi, kita ke stringnya D4 sama dengan mozzarella. Mozzarella. Jangan salah ya teman-teman. Ngetiknya Z-nya 2, L-nya 2, karena nanti kalau salah ketik bakalan error hasilnya. Nah, sekarang kalau udah, kita balik lagi ke N. Oke, di sini di N-nya udah true semua ya teman-teman. True, true, true gitu. Berarti kita masukinnya udah benar. Oke, sekarang kita lanjut ke if-nya. Oke. Di sini if-nya itu isinya kalau misalnya semua kriteria yang tadi itu terpenuhi, dia dapat 25%. Oke, 25%. Nah, kalau dia nggak terpenuhi, dia bakalan kemungkinan dapatnya 10% atau yang 0% ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke kriteria yang selanjutnya. Berarti di sini masih ada ketentuan jika makanya, berarti kita masuk ke if. Oke, if lagi. Di sini kita baca jika jumlah pesanannya dari sama dengan 50 sampai dengan 100 atau jenis coklat atau kejunya Nutella, maka akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Karena dia di sini pertama-tamanya atau, oke, berarti di sini kita masukin or dulu ya ke if-nya. Or. Oke, kemudian di sini dia yang pertamanya, kriteria yang pertamanya itu jika pesanannya dari sama dengan 50 sampai sama dengan 100. Oke. Berarti di sini karena dia kayak gini ya, range gitu. Jarak dari 50 sampai 100. Jadi kita mau pakai N dulu. Kenapa pakai N? Nanti aku coba jelasin. Oke, di sini berarti udah muncul N ya di sini. Kita ke jumlah pesanan. Oke, jumlah pesanan kita tulis di sini sama dengan 50. Kemudian di logical kedua, jumlah pesanan lagi lebih kecil sama dengan 100. Jadi teman-teman, kenapa di sini kita pakai N? Karena kalau kita pakai OR, ketika logical 1 benar atau logical 2-nya benar gitu, salah satunya aja yang benar, nanti si Excel ini akan mendeteksi kalau dia itu memenuhi kriteria dan akan dapat diskon itu teman-teman. Tapi kalau kita pakai N, misalnya salah satunya salah, nggak memenuhi kriteria, dia nggak bakalan kedeteksi benar gitu teman-teman. Jadi kalau N, dua-duanya harus memenuhi kriteria, baru dia akan mendapatkan diskon. Kita contohin aja di sini, misalnya
penjualannya 30 ya teman-teman. Kalau kita pakai OR, dia memenuhi kriteria yang kedua nih teman-teman, dia ada di bawah 100 penjualannya. Tapi dia itu nggak memenuhi kan, dia nggak memenuhi dari 50 sampai 100 itu teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai OR, dia akan tetap kena diskon. Tapi kalau menurut N, dia nggak akan kena diskon gitu teman-teman. Jadi N ini lebih akurat ya teman-teman, lebih ketat gitu peraturannya, harus memenuhi keduanya. Semoga ngerti ya teman-teman. Oke, kalau udah, berarti sekarang kita bisa ke yang selanjutnya. Tadi yang pertamanya udah, sekarang berarti ke atau yang kedua, jenis coklat atau kejunya Nutella. Berarti sekarang kita ke OR-nya, klik OR. Oke, di sini sorry teman-teman, kita ke OR-nya yang ini ya teman-teman. Kita ke OR yang paling terakhir tadi. Nanti kalian gedein aja di sini formula barnya. Oke, OR yang ini. Kemudian kita masukin ininya teman-teman, logical yang kedua. Logical yang kedua itu apa? Di sini jenis coklat atau kejunya sama dengan Nutella. Jadi di sini kita tinggal masukin untuk di logical keduanya, jenis coklat atau kejunya. Oke, jenis coklat atau kejunya sama dengan Nutella. Oke, kita ketik ya teman-teman. Kita ketik Nutella. Oke. Nutella. Oke, kalau udah kita sekarang bisa balik lagi ke if-nya teman-teman. Ini OR-nya kita udah kita isi, sekarang kita balik ke if-nya. Oke, kalau misalnya dia memenuhi kriteria ini, dia akan mendapatkan diskon 10%. Tapi kalau misalnya dia enggak memenuhi, dia tidak akan mendapatkan potongan nih teman-teman. Berarti kita tulis aja di sini dia 0%. Oke. Sekarang kita coba cek ke if yang pertama. Oke teman-teman, sekarang coba kita cek manual ya teman-teman. Di sini hasil dari kita tadi ngituin formula 0%. Coba kita cek di sini. Untuk yang pertama, kita lihat di sini tanggal pemesanannya 12 Januari. Oke, dia memenuhi ketentuan yang pertama. Dia terjadi di antara tanggal 1 sampai 15 Januari. Oke, dia benar. Harusnya dia dapat. Oke, kalau dari tanggalnya. Kemudian selanjutnya jumlah pesanan lebih dari 100. Oke, dia juga memenuhi syarat, dia di 150. Kemudian jenis coklat kejunya ovomaltine atau mozzarella. Nah, dia ovomaltine, dia memenuhi syarat juga. Nah, berarti harusnya di sini dia hasilnya 25% dapat diskonnya. Tapi di sini kita atau saya di sini hasilnya 0%. Nah, kalau kayak gini teman-teman, kita jangan takut dulu, jangan panik. Kita lihat dulu di sini apa ada yang aneh rumusnya. Kita lihat di formula barnya. Oke, ternyata di sini ada titik koma yang kelebihan ya teman-teman. Jadi waktu saya isi logical testnya tadi mungkin nggak sengaja saya kepencet enter gitu teman-teman. Jadi di sini ada kedeteksi logical lain gitu teman-teman, kriteria lain, tapi dia nggak ada isinya gitu, masih kosong. Nah, dia tadi punya saya adanya di N, berarti di sini tuh dia nggak memenuhi kriteria tadi, karena ada kriteria yang lain, terus dia tidak memenuhi kriteria itu, jadi dia deteksinya 0 gitu dapatnya. Nah, kalau misalnya kayak gini, caranya mudah aja teman-teman, kalian delete di yang logika 4 kayak gitu, kemudian kalian balik lagi ke sini, langsung hilang ya teman-teman titik komanya. Oke, sekarang setelah itu kita balik lagi ke if. Oke, udah benar ya teman-teman, 25%. Oke, setelah itu kalau udah benar kita okein aja. Oke, setelah itu tinggal kita turunin. Oke, ini udah keluar hasilnya.
Oke. Setelah itu berarti kita bisa langsung lanjut ke yang selanjutnya, ke kolom pendapatan ya teman-teman. Di sini untuk kolom pendapatan didapat dari harga dikali jumlah dikurangin diskon. Oke teman-teman, ini gampang aja karena datanya semuanya kita udah punya. Oke, langsung di sini caranya kita kurung buka, harga dikalikan dengan jumlah. Oke, di sini kita nggak bisa langsung dikurangin sama diskonnya nih teman-teman, karena diskonnya ini bentuknya dalam persen kan teman-teman. Jadi kita mau ubah dulu bentuknya ke ribuan juga, ke dalam rupiah gitu. Berarti di sini kita tinggal tanda kurang, kita kurung lagi, kurung bukanya 2 kali. Kemudian di sini kita kaliin lagi seperti yang tadi, harga dikali dengan jumlah, kemudian kita kali 25, langsung aja kita kalikan dengan potongannya 25%, kemudian kita tutup kurung, langsung kita enter. Oke, udah keluar hasilnya, kita tinggal turunin aja. Oke, selanjutnya tinggal kita sum. Oke, udah selesai ya teman-teman untuk pengisian tabelnya. Oke teman-teman, setelah kita selesai nih ngisi tabelnya sampai kolom pendapatan, kita lihat lagi ketentuannya, apakah tugas kita selesai atau belum. Nah tadi terakhir kita sampai di nomor 4 ya teman-teman, dan ini ternyata masih ada nomor 5 dan nomor 6, jadi tugas kita belum selesai. Sekarang kita mau lanjutin tugas yang selanjutnya, yang kelima ini, itu copy sheet 1 menjadi sheet 2 lalu sortir berdasarkan merek. Oke, kita sekarang langsung aja copy, kita ke Excel kita yang tadi, kemudian kita ke bagian yang sheet ini teman-teman, kita klik kanan ini ya teman-teman, kursornya kita kesiniin ke sheetnya, kemudian kita klik kanan, move for copy, kemudian kalian pilih move to end, kemudian centang yang create a copy ini teman-teman, kemudian kalian klik OK. Oke, langsung ke copy ya teman-teman, atau cara lain misalnya kalian bisa langsung blok aja ininya teman-teman, terus kalian CTRL C, terus nanti kalian buat sheet baru gitu teman-teman, terus nanti kalian CTRL V gitu di sini. Oke, kita lihat aja, kita udah punya tadi. Oke, selanjutnya kita mau sortir ya teman-teman, kita mau sortir, langsung kita blok aja ini semuanya, kemudian mau kita sortir kita ke data, menu data di sini, kemudian sort. Oke, kita sort. Nah sort by nya itu by apa, tadi dia maunya berdasarkan merek ya teman-teman. Di sini nggak ada kolom merek, jadi kita pakai kolom jenis coklat atau keju aja ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Oke, udah jenis coklat kejunya udah kesortir ya teman-teman. Sini urut berdasarkan abjad ya teman-teman, MNO terus S di sini. Oke, setelah itu jangan diapa-apain tadi harusnya, terus kita blok lagi aja nggak apa-apa kalau tadi udah keburu dikeluarin. Sekarang kita ke subtotal, kita mau subtotalin berdasarkan ini ya, tadi yang nomor 6, subtotal berdasarkan sortir yang telah dilakukan, berarti berdasarkan merek juga nih maksudnya. Tapi tadi kita berdasarkan ini ya teman-teman, berdasarkan jenis coklat atau kejunya. Jadi di sini at each change ini kita ganti menjadi jenis coklat atau keju. Oke, langsung aja, nggak usah diganti-ganti ininya, langsung klik OK. Oke, di sini udah selesai ya teman-teman, subtotalnya udah jadi. Oke, untuk praktikum 3-nya, praktikum 4 maksudnya udah selesai. Di sini nanti kalian bisa rapin aja, kalian rename menjadi subtotal. Di sini nama sheetnya. Oke, nanti setelah itu jangan lupa kalian save
ke folder punya kalian yang khusus untuk lab SI, kemudian namanya sesuai aturan kita, aturan kelas kita, praktikum 4 gitu, latihan praktikum 4, terus yang tadi juga latihan praktikum 3, terus underscore nim underscore nama gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini aku mau jelasin nih sebentar tentang pivot table dan juga hyperlink. Hyperlink ya teman-teman. Terus di sini kalian buka aja modul kalian di halaman 128 ya teman-teman. Oke, di sini jadi pivot table itu merupakan sebuah table yang berguna untuk meringkas, menganalisis, mengeksplorasi dan juga menghadirkan ringkasan data ya teman-teman. Oke, jadi misalkan nih ya, teman-teman punya data gitu ya, data sebanyak ini nih teman-teman. Ini kan terlalu banyak ya gitu teman-teman untuk melihatnya. Nah, jadi di sini sekarang teman-teman tuh bisa ngeringkas data yang kalian mau nih. Misalnya kalian cuma mau nampilin tanggalnya aja sama pendapatannya aja gitu teman-teman. Nah, nanti kalian bisa ringkas menggunakan pivot table itu teman-teman. Jadi kalian lebih gampang buat nampilin mereka berdua dan ngebandingin mereka berdua gitu teman-teman. Nah, jadi di sini tuh pivot table gunanya itu untuk membuat laporan kalian itu menjadi lebih ringkas gitu teman-teman. Oke, sekarang cepat aja kita mau coba untuk membuat pivot table ya teman-teman. Di sini caranya kalian tinggal blok aja. Oke, semuanya, terus kalian ke insert. Oke, insert ke pivot table ini teman-teman. Oke, di sini table range-nya ini udah sesuai sama yang kita udah blok tadi. Terus ini pilih tempat kemana kita mau nempatin pivot table-nya. Kalian bisa nempatin di sebelahnya ataupun nanti kalian buat sheet baru. Kita coba buatnya menggunakan sheet baru ya teman-teman. Kita pilih yang new worksheet. Kemudian kita tinggal oke aja. Nanti jadinya pivot table-nya akan muncul di sheet ketiga teman-teman. Oke, dia munculnya di depan teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita atur. Oke, di sini sekarang kita mau coba. Ini saya contohin aja ya teman-teman. Nanti kalau di problem selanjutnya ada di ketentuan soal gitu, apa aja yang mau dimasukin ke pivot table. Tapi untuk sekarang saya contohin secara lebih ringkas saja teman-teman. Di sini kita mau masukin nih, misalnya mau coba nama pemesan kita masukin ke row. Oke, kalian drag aja gitu teman-teman dari atas ke bawah. Terus jenis coklat kita mau masukin ke kolom. Jenis coklat aja kita masukin ke kolom. Oke, terus selanjutnya harga kita taruhnya di value. Oke, ini kalian masukin aja. Ini saya masih contoh aja ya teman-teman. Terus selanjutnya potongan harga juga saya masukin dia di value. Terus pendapatan juga di value. Oke, nah selanjutnya value-nya mau saya taruhnya di row nih teman-teman, supaya nanti hasilnya itu vertikal ya teman-teman. Oke, hasilnya nanti jadinya vertikal kayak gini teman-teman. Oke, kalian tinggal klik aja ke sembarang sel ya teman-teman, nanti langsung keluar formatnya tadi. Oke, penjelasan pivot table-nya udah selesai ya teman-teman. Sekarang saya mau jelasin sebentar juga tentang hyperlink. Jadi hyperlink itu apa? Hyperlink ini adalah fungsi yang digunakan oleh Excel yang bisa kita pakai ke teks ataupun ke gambar gitu teman-teman. Jadi ini ya, misalkan kita punya teks ataupun gambar nih. Terus nanti ketika kita klik, nah si teks itu akan mengarahkan kita ke data yang udah kita masukkan tuh ke si teks atau ke gambar itu. Jadi intinya kayak udah di-linkin gitu deh teman-teman, dari gambar itu ke suatu data. Nah sekarang kita mau langsung nyoba ya teman-teman. Kita ke sheet yang tadi, yang pertama. Oke, di sini saya mau nyoba bikin link kode barang. Oke, jadi sekarang saya mau copy ini ya teman-teman, copy kode barangnya. Kita langsung CTRL C aja ya teman-teman.
Ctrl+C, terus kita mau copy ke sheet terakhir, kita buat sheet baru aja, klik tanda tambah. Oke, munculnya di sini. Nggak apa-apa teman-teman, kita langsung paste aja di sini. Nah, oke, kita rapihin. Nah, sekarang mau kita buat hyperlinknya teman-teman. Kita balik ke sheet yang tadi awal. Sekarang kita klik aja yang kode barangnya nih teman-teman. Kemudian kita klik kanan. Terus kita pilih yang paling bawah, link. Terus di sini keluar ya, pop up insert hyperlink. Di sini ada pilihannya, kita bisa link kemana aja. Kita bisa link ke web page, terus kita bisa link ke dokumen ini juga, terus atau kita buat dokumen baru, atau kita mau linkin ke alamat email gitu teman-teman. Nah, kita kan tadi mau linkinnya ke dokumen ini ya teman-teman, jadi kita pilih yang paste in this document. Kemudian kita mau pilih ke yang sheet mana, kita pilih ke yang sheet 6 ya teman-teman. Tadi kan kita ada di sheet 6, jadi teman-teman sesuaiin aja kalian ada di sheet berapa. Terus kita pilih yang ini, terus lalu kita klik oke. Oke teman-teman, di sini kelihatan ya berubah, di yang kode barang warnanya jadi biru nih teman-teman. Waktu kalau kita klik, dia akan langsung mengarahkan ke sheet tempat data itu berada, yang udah kita linkin tadi teman-teman. Oke, berarti dengan begini pembahasan kita hari ini udah selesai ya teman-teman. Tadi kita udah bahas praktikum 3, praktikum 4, terus tadi saya ada bahas sedikit tentang pivot table dan juga ini ya teman-teman, hyperlink. Semoga teman-teman bisa mengerti materi hari ini. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.